bareng HMPS Manajemen. Sebelumnya perkenalkan aku Laras dari Divisi Kominfo. Dan saya Agri dari Divisi Kominfo. Kali ini kita akan ngobrol bareng Ketua Umum HMPS dan Wakil Ketua Umum HMPS Manajemen. Boleh perkenalan dulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Sandi Satrio. Aku merupakan mahasiswa dari Manajemen S1 dan dari angkatan 2021. Di HMPS Manajemen ini aku diamanahkan sebagai Ketua Umum di periode yang sekarang. Halo semua, aku Disinta Anggraini, Wakil Ketua Umum HMPS Manajemen, dan teman-teman semua bisa panggil aku Sinta, dan tentunya aku dari jurusan Manajemen tahun 2021. Dari Mbak Sinta dan Mas Sandi, kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Dari aku dulu atau Sinta dulu? Dari Mas Sandi dulu boleh. Oke, dari aku dulu ya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini aku mungkin sibuk di penyelesaian laporan akhir karena di semester ini aku mengikuti kegiatan MSIP. Jadi akhir-akhir ini aku lagi sibuk buat menyelesaikan laporan akhir dan juga untuk di organisasi di akhir-akhir ini sedang mempersiapkan terkait dengan program kerja yang nantinya teman-teman dari divisi BPH lagi persiapkan dengan teman-teman dari divisi luar negeri. Mungkin itu kalau dari aku. Kalau dari Mbak Sinta nih? Buat kesibukan aku sendiri, tentunya aku sibuk kuliah ya pertama karena aku masih mahasiswa di sini semester 6. Kemudian aku juga magang di sini. Aku magang di Biro Humas Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang dimana aku menjadi jurnalis di sana. Kemudian aku juga sibuk di organisasi yaitu di HMPS Manajemen. Tentunya di sini kita sedang kejar target banget ya mengenai proker kita yaitu HMM Lingling, yang dimana kita akan berkunjung ke Jogja dan nanti di sana kita akan melakukan berbagai kegiatan. Keren banget nih. Kita sebentar lagi bakal HMM Lingling nih teman-teman. Selanjutnya Itu BTW tanggal berapa ya kita ke Jogja ini? Oke, untuk kegiatan kita ke Jogja itu dilaksanakan tanggal 29, tapi kita akan berangkat di tanggal 28 dan di tanggal 29 full dari pagi sampai malam kita akan berkegiatan di sana. HMM Lingling ya. Itu kok keren banget ya Kak namanya itu. Artinya apa sih Lingling itu apa sih gitu? Ya, untuk HMM Lingling itu merupakan program kerja tentunya dari divisi BPH yang artinya yaitu HMM Schooling and Traveling. Jadi kita di sana nggak cuma sekedar ibaratnya traveling doang, kita juga ada belajarnya yang dimana nantinya kita bakalan belajar ke sebuah tempat dan juga kita bakalan mengunjungi universitas yang ada di Yogyakarta tentunya. Di sana kita bakalan melakukan berbagai kegiatan bareng teman-teman HMPS Manajemen seperti itu. Kalau boleh di-spill nih, nanti kita bakal di universitas mana nih, Mas? Oke, untuk universitasnya kita mengunjungi Universitas Islam Indonesia untuk prodinya yaitu manajemen juga, dan kita bakalan ke sana seperti tadi yang disampaikan tanggal 29 Juni. Dari BPH ini anggotanya ada berapa nih, Mas? Oke, untuk anggota dari BPH itu ada 6, termasuk aku, Sinta, lalu ada 2 sekretaris, itu sekretaris pertama itu ada Novi, sekretaris kedua itu ada Ayunda, dan ada juga 2 bendahara, yang bendahara pertama itu Hana, dan yang kedua itu Siva. Untuk proker BPH sendiri itu ada apa aja? Oke, buat proker BPH itu ada 5. Yang pertama itu rapat bulanan, yaitu bentuk evaluasi kita setiap 1 bulan sekali untuk mengevaluasi program kerja yang sudah kita laksanakan dan akan membahas terkait program kerja yang akan kita laksanakan di bulan berikutnya. Kemudian untuk proker yang kedua itu ada evaluasi triwulan, di mana itu kegiatannya mirip atau hampir sama dengan rapat bulanan, hanya tempo waktunya yang berbeda, yaitu 3 bulan sekali. Kemudian ada reward ini kita laksanakan juga 1 bulan sekali sebagai bentuk apresiasi kita kepada anggota kita, terutama direksi dan staf yang memiliki potensi terbaik pada bulan-bulan tersebut. Kemudian juga kita ada pelatihan administrasi yang dimana kita memberikan pelatihan terkait surat menyurat dan pembuatan RAP. Kemudian yang seperti sudah kita bahas sebelumnya yaitu terkait HMM Lingling. Dan kita juga memiliki proker umum yaitu manajemen festival.
banyak ya broker dari BPH. Cukup banyak sebenarnya gitu ya. Cukup banyak. Betul. Terus cara bagi waktu antara kuliah dan organisasi bagaimana? Oke. Mungkin dari Mbak Sinta dulu. Ya, untuk membagi waktu terkait organisasi dan kuliah, yang pertama kita itu udah punya skala prioritas terlebih dahulu. Pastinya kita punya skala prioritas di mana setiap orang itu berbeda-beda. Tapi mungkin untuk saya pribadi, untuk kuliah dan organisasi itu ada persentasenya. Untuk kuliah sendiri itu sekitar 60%, kemudian untuk organisasi itu 40%. Kenapa seperti itu? Karena kuliah itu tujuan utama saya berada di sini, tapi bukan berarti organisasi itu dilupakan. Kemudian untuk membagi waktunya sendiri itu bagaimana? Kita juga harus udah membuat schedule di mana di minggu ini tuh kita ada kegiatan apa aja, terus kuliahnya seperti apa. Jadi untuk pembagian waktu itu benar-benar ada schedule-nya sendiri. Jadi buat kegiatan kuliahnya jalan, organisasi juga jalan. Jadi sama-sama jalan ya. Sama-sama jalan. Mungkin dari Mas Andi gimana cara membagi waktunya ini? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi, karena di semester ini aku mengikuti kegiatan magang, tentunya aku nggak kuliah ya teman-teman. Cuma kuliahnya nanti aku pindahin ke semester antara, dan pembagian antara waktu aku magang dengan organisasi itu kebetulan aku mengikuti magang di mitra yang ibaratnya job desk aku tuh fleksibel. Dimana aku mengikuti magang ini, waktu yang ditentukan untuk ikut magang bisa aku komunikasikan dengan nasabah. Jadi kebetulan aku magangnya itu di BTPN Syariah, jadi aku mendampingi nasabah-nasabah BTPN Syariah yang memang mempunyai usaha. Dan untuk waktu pendampingan tersebut, aku komunikasikan dengan nasabah. Nantinya ketika sudah memiliki jadwal, baru aku dampingi nasabah. Dan tentunya karena fleksibel tersebut, cara membagi waktu antara magang dengan organisasi itu lebih mudah. Dan aku juga untuk organisasi selalu aku prioritaskan karena di sini aku memiliki tanggung jawab sebagai ketua umum ibaratnya, dan untuk magang pun aku kebantunya karena waktunya yang fleksibel seperti itu. Wah, tentunya ini orang-orang yang perlu dicontoh gitu ya. Cara membagi waktu antara organisasi kuliah itu sama-sama jalan gitu. Oke, Mas Andi dan Mbak Sinta ini kan selain kuliah ada magang juga ya. Terus sebagai ketua umum dan wakil ketua umum pasti ada dong keluh kesah. Ada nggak? Waduh, kalau kesah. Mungkin Sandi dulu aja. Oke, pertanyaan cukup berat ya. Untuk keluh kesah sendiri mungkin dari aku sendiri kurang bisa untuk membagi waktu yang benar-benar untuk diri aku sendiri gitu loh. Karena aku sibuk di organisasi, sibuk di magang, jadi untuk waktu untuk diri sendiri tuh aku ngerasanya masih kurang. Jadi mungkin kedepannya aku evaluasi buat diri aku sendiri untuk membagi waktu setidaknya 1 hari itu benar-benar free buat diri sendiri, buat refreshing ataupun sekedar istirahat gitu di kosan ataupun di rumah kayak gitu. Dan untuk yang lainnya mungkin alhamdulillah sampai sekarang aku belum merasakan hal-hal yang ibaratnya berat ketika menjalani organisasi dan magang. Paling itu sih. Dari Mas Sinta nih. Untuk keluh kesah ya, mungkin sebelum kita mengambil banyak kegiatan itu pasti udah kita pikirin dulu apa yang menjadi dampak ketika kita mengambil sebuah kegiatan. Dan sebelum aku sendiri terjun dalam organisasi ataupun magang, pasti itu udah ada kepikiran terkait dampak kedepannya itu seperti apa. Tapi tidak menuntut kemungkinan dalam kita melaksanakan kegiatan itu pasti ada rasa capek, jenuh, dan sebagainya. Dan dari itu pun aku sendiri juga merasa kegiatannya aku terlalu banyak ataupun yang lainnya, dan sampai akhirnya aku merasa jenuh dan capek. Tapi di situ merupakan tantangan ya buat aku, gimana caranya aku biar tetap jalan organisasinya, tetap jalan kuliahnya dengan membuat suasana yang mungkin lebih fun lagi buat aku, bisa bertemu dengan teman-teman yang ibaratnya punya banyak pengalaman yang lebih dari aku dan aku banyak belajar di situ. Oke, Wah, tentunya ini orang-orang yang perlu dicontoh gitu ya. Cara membagi waktu antara organisasi kuliah itu sama-sama jalan gitu. Mungkin dari Mas Andi gimana cara membagi waktu antara organisasi kuliah dan organisasi magang?
Oke, gitu ya teman-teman tadi. PTW di HMM ini udah berapa periode? Pertanyaannya cukup berat ya. Iya, Mbak Sinta baik. dulu. Aku ataupun Sandi itu sama ya, 2 periode. Betul. Jadi kita mengikuti periode sebelum ini, yaitu periode 2020-2023. Di periode tersebut kita sama-sama staff mungkin. Nanti Sandi juga bisa jelasin gimananya. Kalau aku sendiri, aku dari staf keilmuan. Kemudian sekarang seperti yang sudah ada di perkenalan tadi, yaitu aku sebagai wakil ketua umum di periode ini. Jadi, kalau dari aku sendiri, ya seperti tadi yang dijelaskan sama Mbak Sinta, aku juga 2 periode kehitungnya berarti di periode 2022-2023 dan sekarang di 2023-2024. Dan di periode sebelumnya aku merupakan staf juga dari divisi luar negeri. Jadi ya alhamdulillahnya di periode ini aku diamanahkan menjadi ketua seperti itu. Langsung dari staf dulunya langsung naik ke ketua umum dan wakil ketua umum. Kalau boleh tahu nih proses-prosesnya yang dijalani itu seperti apa? Ini tuh proses dijalanin satu periode ini atau proses dari kami staff? Dari sebelumnya sampai sekarang. Oh, dari kita awal masuk organisasi ini. Mungkin terkait masuk organisasi sebelumnya kita baru bisa masuk HMPS Management itu di semester 3 karena di semester 1-2 itu biasanya pembukanya volunteer. Jadi untuk teman-teman angkatan yang di semester 1-2 itu biasanya jadi volunteer di kepanitiaan yang nantinya mungkin menjadi bekal untuk ketika semester 3 itu ingin masuk ke dalam organisasi. Dan tentunya aku sendiri juga mengalami itu di mana semester 1 dan 2 aku menjadi volunteer di beberapa kegiatan yang ada di fakultas ataupun universitas. Kemudian semester 3 mencoba mendaftar tentunya di HMPS Management ini dan seperti yang sudah disampaikan ya, kalau misalnya di periode sebelumnya itu aku berada di staf keilmuan dan di sana pasti prokernya tuh berbeda juga dengan proker yang aku punya sekarang. Dan di periode dulu dan sekarang juga setiap divisinya berbeda ya proker-prokernya. Jadi perjalanan kita ya cukup panjang dari staf menyelesaikan satu periode, kemudian di periodisasi kita berubah divisi, apalagi berubah jabatan juga. Itu banyak banget pengalamannya juga, perjalanannya yang gak bisa dibilang singkat sampai hari ini tentunya yang dimana detik-detik periodisasi kita juga akan berakhir. Boleh nggak disebutin kita demisioner kapan? Aduh, untuk demisioner rencana di bulan depan ya, bulan Juli insya Allah. Doanya aja buat teman-teman semua yang untuk calon-calon pengganti kami nanti akan segera terspil kayak gitu. Ya, kalau dari aku sendiri buat perjalanan terutama di organisasi ya, aku sebelumnya nggak pernah ikut organisasi baik di SMA ataupun SMP. Jadi aku pertama kali masuk organisasi itu di HMPS Management. Dan di awal semester, kalau Mbak Sinta tadi kan banyak ya ikut volunteer ataupun kepanitiaan lain. Sedangkan aku ketika HMPS Management mengadakan magang, aku mencoba mendaftar. Itu berarti masih periodenya di 2021-2022. Dan dengan berat hati aku memang di magang tersebut tidak keterima. Karena memang dari skill aku sendiri waktu itu memang belum mempunyai basic di organisasi dan juga belum memiliki banyak pengalaman. Tapi di periode selanjutnya di 2022-2023 aku mencoba memberanikan diri buat mendaftar sebagai staff. Dan dengan adanya pengalaman gagal ketika mengikuti magang, aku mencoba di situ belajar buat ibaratnya di sesi interview, lalu persiapan berkas dan lain-lain. Dan alhamdulillah seperti yang tadi dijelaskan, aku keterima sebagai staf di divisi luar negeri. Sama seperti Mbak Sinta juga, perbedaan antara periode sebelumnya dengan periode sekarang itu sangat jauh berbeda. Karena sebelumnya kita sebagai staf di divisi masing-masing, lalu sekarang berubah menjadi pimpinan ibaratnya di divisi BPH.
Jadi untuk jumlah program kerja pun berbeda karena periode sebelumnya memang periodisasinya cukup panjang selama 14 bulan, sedangkan periode yang sekarang itu sekitar 10 atau 11 bulan. Jadi kita mempunyai banyak perbedaan antara periode yang sekarang dan sebelumnya, dan juga dari yang awalnya staf menjadi ketua umum ataupun wakil ketua umum itu nggak singkat perjalanannya dan juga nggak mudah ibaratnya. Jadi kita banyak sekali hambatan, tantangan dan juga yang lainnya gitu. Tapi kita coba buat berusaha sesuai apa yang kita bisa dan mencoba untuk bertanggung jawab atas apa yang kita ambil seperti itu. Wih, keren banget Bang Andi. Walaupun magang belum dikasih kesempatan, tapi terus belajar, terus mencoba dan sampai akhirnya menjadi ketua umum. Oh iya, kan ini ya banyak nih kan dari Mas Andi juga dari SMA juga nggak pernah ikut organisasi, terus di pas masuk perkuliahan, kenapa sih kok tertariknya di lingkup prodi, nggak di lingkup yang lebih kan ada di lingkup universitas bahkan di fakultas begitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan kenapa tertarik mengikuti organisasi di tingkat prodi ya? Oke, yang pertama karena waktu itu aku cuma mengetahui adanya organisasi itu Hempes Management. Karena mungkin dari aku juga belum terlalu banyak mengetahui organisasi, karena sebelum-sebelumnya memang tidak pernah ada pengalaman di organisasi tentunya. Jadi aku nggak nyari-nyari terkait organisasi lain. Dan aku tahu Hempes Management itu ketika adanya ospek prodi. Nah, di situ aku coba mencari tahu, lalu mengikuti di Instagramnya, terus ada info oprek untuk Hempes Management itu sebagai magang. Nah, di situ aku mengajak tiga temanku buat ikut di magang, seperti yang tadi aku jelaskan. Aku nggak lolos ibaratnya, sedangkan tiga temanku ini lolos semua. Nah, dari situ aku coba belajar buat menambah pengalamanku, belajar buat cari ilmu lagi supaya nantinya aku bisa keterima di oprek sebagai staff. Dan di bulan Juli atau Juni 2022 aku melihat Instagram Hempes Management. Nah, di situ kebetulan ada informasi tuh buat oprek sebagai staff. Nah, aku coba buat daftar karena memang aku dari awal udah tertarik di Hempes Management. Jadi aku daftar di situ sebagai staff dan alhamdulillahnya aku keterima sebagai divisi luar negeri. Dan di situ pun aku bareng satu temanku yang ketika awal itu aku ajak sebagai mendaftar di magang, dan di situ ya banyak banget pengalaman yang aku dapetin. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Sinta gimana? Oke, terkait alasan aku ya, kenapa aku memilih untuk masuk organisasi di tingkat prodi. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, aku tuh di semasa semester 1 dan 2 itu sudah mengikuti beberapa kepanitiaan, dan itu juga di tingkat fakultas serta universitas. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat dari pengalaman, kurang memungkinkan ya apabila aku tuh masuknya di tingkat prodi. Dan ternyata ketika aku berkegiatan di tingkat fakultas ataupun universitas itu kan banyak banget orang-orang ya, dan ternyata orang-orang di situ pun ada yang salah satunya menjadi anggota Hempes Management sebelumnya. Dan di situ kita banyak sharing, banyak cerita-cerita dan sebagainya. Kemudian dengan aku di sini kuliah, kemudian aku juga ingin organisasi, tapi aku juga ingin magang. Itu jadi bahan pertimbangan. Pertimbangannya itu gimana sih kegiatan di universitas, di fakultas, dan di prodi. Dan setelah adanya pertimbangan-pertimbangan itu, ternyata di tingkat prodi itu yang menurut aku pribadi itu masih bisa untuk aku berkembang yang lebih lagi. Jadi aku organisasi jalan, tapi aku juga magang, aku juga ikut komunitas dan sebagainya. Jadi di situ aku nggak hanya dari organisasi aja belajarnya, nggak hanya dari HMPS Management, tapi dari yang lainnya aku juga jalan. Dan seperti yang udah aku jelaskan tadi, aku udah masuk di divisi keilmuan, kemudian aku mendapat amanah juga untuk menjadi wakil ketua umum, dan ternyata aku juga mendapat banyak pengalaman yang
ternyata di tingkat prodi itu enggak seburuk itu, enggak kurang jauh dari fakultas ataupun universitas, tapi kita punya sasaran sendiri, punya cara kita sendiri untuk berkembang gitu sih. Oke, dari Mas Sandi dan Mbak Sinta kan berarti sama-sama 2 periode ya? Iya. Dulu Mas Sandi di divisi luar negeri dan Mbak Sinta di divisi keilmuan. Nah, sekarang Mas Sandi dan Mbak Sinta itu apa sih proker yang paling berkesan? Mungkin dari periode sebelumnya sekarang apa? Satu proker atau 2? Boleh, Semua proker boleh. Monggo Mbak Sinta dulu yang menjawab. Ya, mungkin pertanyaan terkait proker yang paling berkesan ya. Paling berkesan untuk periode sebelumnya teman-teman bisa cek di video ngobras dengan keilmuan. Di situ juga ada aku tentunya. Buat yang periode sebelumnya mungkin nggak perlu aku jelasin lagi. Kemudian untuk periode ini itu sebenarnya ada beberapa kegiatan ya yang cukup berkesan. Mungkin untuk kalau divisi BPH sendiri, karena kita kan di situ fokusnya untuk mempersiapkan dan mengevaluasi, terus juga surat menyurat dan RAB yang ibaratnya ya harusnya itu sebagai basicnya setiap organisasi. Jadi dari proker kita juga mewadahi untuk basicnya teman-teman. Mungkin untuk yang paling berkesan ya proker umumnya kita juga ya, proker umumnya kita di mana ada manajemen festival yang seluruh anggota kita itu terjun langsung di situ dan terbagi menjadi beberapa divisi dan menghasilkan beberapa event yang diharapkan itu bisa memberikan pengalaman yang menarik buat semua panitia. Kemudian tak lupa juga dengan proker yang kemarin juga berlaksana berbarengan ibaratnya dengan manajemen festival, yaitu ada business plan competition yang dimana itu juga tingkat nasional yang di 2 periode sebelumnya itu mungkin tidak terlaksana ya. Jadi kemudian di periode kami terlaksana walaupun memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, tapi itu cukup membanggakan buat kita karena sudah terlaksana dan bahkan yang mengikuti juga sudah lebih dari 6 provinsi ya, lebih dari 6 provinsi dan pengikut pesertanya itu juga lumayan banyak. Oke, kalau dari aku pribadi untuk di periode sebelumnya karena ya tadi yang disampaikan aku 2 periode ya. Untuk periode sebelumnya proker yang paling berkesan atau yang aku ingat terusan itu ya ibaratnya itu yang pertama tuh MOD, Management Orientation Day. Karena aku rasa di situ aku banyak banget belajar. Di situ aku sebagai staff juga di kepanitiaan dan itu merupakan langkah awal aku di periode sebelumnya karena MOD ini juga merupakan program kerja pertama di himpunan mahasiswa program studi manajemen di periode sebelumnya dan itu merupakan program kerja umum juga. Jadi dari program kerja tersebut aku banyak banget belajar dari mulai aku sebelumnya aku di situ sebagai divisi humas dan karena sebagai divisi humas aku belajar di situ terkait dengan cara ngomong ke orang lain dengan baik, terus menghubungi orang lain dengan baik dan lain-lain. Jadi aku rasa di situ aku banyak banget belajarnya. Dan untuk di divisi sendiri di periode sebelumnya karena aku di divisi luar negeri, untuk program kerja yang paling aku ingat ibaratnya itu program kerja transformance. Jadi disebut nggak mas? Transformasi apa itu? Iya. Jadi transformance itu merupakan program kerja yang dimana di dalamnya itu merupakan pelatihan dari public speaking ataupun kepemimpinan untuk mahasiswa manajemen sendiri. Dan yang aku ingat di situ banyak peserta yang mendaftar, alhamdulillah, dan di situ juga ibaratnya acaranya itu berjalan lancar. Dan walaupun mungkin kita terkendala di situ di ruangan, lalu beberapa program kerja yang lainnya sebenarnya semuanya berkesan. Cuma mungkin kedua program kerja itu yang menurut aku ibaratnya sampai sekarang tuh diingat. Walaupun untuk transformasi sendiri di periode sekarang itu kita nggak ngambil karena memang dari teman-teman divisi luar negeri sekarang ada inovasi baru terkait program kerja mereka.
Dan untuk di periode yang sekarang sama seperti yang Mbak Sinta sampaikan, untuk program kerja yang paling berkesan ya yang pertama mungkin Manifest ya, karena kita hampir 5 bulan bekerja bareng, ibaratnya menjadi satu suara di kepanitiaan manajemen festival, dan di situ kita juga mengadakan banyak sekali kegiatan. Dan selain itu juga kita di situ belajar bareng-bareng, apa yang menjadi kesalahan kita evaluasi bareng-bareng di situ. Lalu BPC juga Business Plan Competition juga kita menurut aku termasuk program kerja yang paling berkesan, karena itu merupakan program kerja tingkat nasional yang kita laksanakan perlombaan, dan kita mencoba memberanikan diri untuk mengadakan kegiatan tersebut, dan alhamdulillahnya mencapai target buat peserta sebanyak kurang lebih 36 peserta dari berbagai universitas, dan kemarin baru selesai kebetulan di bulan kemarin. Jadi kedua program kerja itu mungkin yang menurut aku berkesan seperti itu. Wow, keren banget ya dari program kerja yang berkesan dari Mas Andi dan Mbak Sinta. Ya. Dari selama ini ikuti organisasi di HMS Management, worth it nggak menurut Mas Andi dan Mbak Sinta? Dari siapa dulu nih? Oke. Sinta dulu. Terkait worth it nggak sih kita masuk HMS Management? Itu sebenarnya balik ke individual ya, nggak bisa satu divisi itu worth it terus satu ini enggak. Jadi itu balik lagi ke personal kita masing-masing, gimana sih caranya kita mendapatkan apa yang kita mau. Pasti itu tentunya ketika teman-teman mengalami sesi interview untuk masuk di HMS Management itu pasti ada pertanyaan, apa sih tujuan kalian untuk bergabung dengan kita gitu. Nah, pasti di situ tuh ada penjelasan-penjelasan terkait ingin menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah teman dan sebagainya. Dan itu tuh harus balik lagi ke diri kita. Misal ingin mendapatkan pengalaman, berarti kita harus siap dong ngambil tanggung jawab yang besar. Terus pengen menambah wawasan, harus belajar lebih lagi sebagai staff ataupun pimpinan dan sebagai kepanitiaan, pasti itu ada ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Nggak jadi patokan setiap organisasi itu ilmunya cuma satu, kayak gitu enggak. Terus terkait relasi itu balik lagi ke kita sebenarnya. Gimana sih caranya kita biar berkomunikasi sama satu orang dengan yang lainnya, gimana caranya kita ngobrol dan lain-lain yang ibaratnya apa yang menjadi tujuan kita ketika kita interview itu terlaksana, dan apa itu tuh menjadi hal yang kita dapatkan. Dan menurut aku sendiri selama ini dari aku masuk dari staff sampai sekarang menjadi wakil ketua umum itu worth it buat aku. Dimana aku dapat pengalaman, aku dapat wawasan, aku dapat relasi juga, dan tidak menutup kemungkinan juga aku bisa menjadi rekomendasi dari beberapa orang untuk mengikuti magang ataupun bekerja sama dalam kegiatan yang mungkin dari aku pribadi nggak kepikiran buat masuk ke situ. Oke. Jadi Mas Andi gimana? Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak jauh beda ya sama jawaban Mbak Sinta terkait dengan masuknya kita ke HMS Management ke sebuah organisasi, pasti kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Tetapi pengalaman tersebut kita nggak bisa langsung dapat gitu loh, harus kita yang cari juga. Misal ketika kita pengen berkembang, ya kita harus mulai dari diri sendiri dulu ibaratnya. Jangan hanya mau ibaratnya kasarannya itu kayak disuapin doang. Jadi dari diri kitanya sendiri harus mau gitu loh, buat ngulik-ngulik, buat nyari pembelajaran buat kedepannya. Dan itu juga nanti bakalan bisa menjadi modal awal kita untuk berkembang jauh lebih baik lagi. Dan dengan adanya kegiatan-kegiatan di HMS Management, aku rasa sangat-sangat worth it untuk mengikuti organisasi di HMS Management. Tetapi selain kita mengikuti kegiatan di HMS Management, yaitu tadi kita harus
mencoba mencari sendiri ibaratnya apa aja yang bisa kita ambil di HMPS Management ini. Jangan hanya kita sekedar kayak mengikuti kegiatan-kegiatannya aja gitu loh. Jangan sampai kayak air mengalir, kita nggak pernah mau buat ikut ibaratnya nimbrung sama teman-teman yang lain ataupun kita mengikuti kegiatan di divisi lain. Itu jangan sampai, karena dengan teman-teman ibaratnya mau buat belajar bareng sama teman-teman lain, sering-sering ngobrol sama teman-teman lain, itu bisa menambah relasi kita, menambah networking kita. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, kita bakalan banyak teman-teman yang ibaratnya tadinya kita nggak kenal sama sekali gitu loh. Dan dengan adanya seperti itu, ketika kita ibaratnya pengen mengikuti sebuah kegiatan, entah itu magang ataupun kepanitiaan lain yang dikatakan Mbak Sinta itu betul. Kita siapa tahu nantinya bakalan direkomendasikan oleh teman kita, ibaratnya ketika ada kegiatan magang di situ nama kita bisa dicalonkan ibaratnya ke dosen-dosen ataupun ke perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman kita yang sebelumnya jauh lebih banyak pengalamannya seperti itu. Berarti sangat worth it ya, apalagi sekarang sebagai ketua umum dan wakil ketua umum pastinya selalu mengikuti rangkaian proker-proker di masing-masing divisi. Satu lagi deh, pesan-pesan buat teman-teman yang nantinya pengen join ke HMPS Management. Untuk pesan-pesan berarti untuk periode selanjutnya ya. Periode selanjutnya. Oke, buat teman-teman nantinya yang bakalan melanjutkan kepengurusan di HMPS Management, buat teman-teman yang nantinya tertarik buat mengikuti kegiatan organisasi di HMPS Management, pesan dari aku, silahkan teman-teman join, silahkan teman-teman mencari pengalaman di HMPS Management, ilmu di HMPS Management, dan teman-teman jangan lupa nantinya ketika sudah masuk di HMPS Management, sudah join di HMPS Management, tanggung jawab teman-teman semua dijaga. Ibaratnya teman-teman sudah masuk ke sini itu udah menjadi pilihan teman-teman gitu loh. Dan jangan sampai ketika nanti sudah join di pertengahan periode ataupun di akhir periode semangat teman-teman itu kayak menurun atau bahkan nantinya ada yang ibaratnya pahit-pahitnya itu keluar kayak gitu. Nah, itu jangan sampai ya. Karena ketika teman-teman mau belajar, ketika teman-teman mau berusaha, teman-teman bakalan mendapatkan apa yang teman-teman mau ketika awal teman-teman mau mendaftar di HMPS Management. Jadi pesan aku itu teman-teman ibaratnya dari awal sampai akhir periode itu bisa menjaga semangatnya, terus bersinergi, dan juga jangan sampai teman-teman keluar di pertengahan periode ataupun di akhir periode. Mungkin itu dari aku. Dan dari Mbak Sinta mau. Kalau dari aku sendiri terkait pesan dan kesan ya, mungkin kesannya dulu selama aku 2 periode ini. Untuk periode pertama itu kesannya sangat menyenangkan dan berterima kasih tentunya kepada pengurus yang bekerja sama dengan aku di periode sebelumnya. Terima kasih untuk ilmu dan pengalamannya. Kemudian untuk periode aku sendiri, aku berterima kasih tentunya kepada anggota aku karena sudah mau bekerja sama, sudah mau menunjukkan dirinya itu entah baik dan buruknya, dan pengalaman-pengalaman yang diberikan pasti juga berbeda dan itu sama-sama menyenangkan. Kemudian untuk pesannya sendiri terutama untuk teman-teman angkatan aku untuk tetap menjaga silaturahmi ya tentunya dengan periode berikutnya. Kemudian untuk teman-teman angkatan 22 lanjutkan apa yang sudah kita kasih, berikan pengalaman yang lebih lagi untuk adik-adik kita terutama, terus juga jangan lupa belajar lagi. Dan untuk teman-teman angkatan 2023 silakan bergabung dengan HMPS Management, tunjukkan diri kalian dan tak lupa loyalitas kalian juga harus menjadi unggulan dari teman-teman ketika berada di HMPS Management. Oke, udah nggak kerasa ya kita ngobrol udah berapa lama ini? Cukup lama ya, yang kita ngobrolnya mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari Mas Andi dan Mbak Sinta. Terima kasih kepada Mbak Sinta dan juga Mas Andi yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sekali ini. Mungkin cukup
di sini Di ya. sini ya kita ngobras kali ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe di YouTube HMS Management. Dan see you!